Turun, 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 Jokowi! Turun Jokowi sekarang juga. Turun Jokowi! Turun Jokowi sekarang juga. Turun Jokowi! Turun Jokowi sekarang juga. Kabar Harian mengabarkan. Lagi-lagi, Presiden Joko Widodo mencurahkan isi hatinya ke publik merespon kinerja jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju yang dalam menangani dampak pandemik virus corona baru atau COVID-19 tidak serius. Pasalnya, dalam rapat terbatas Selasa lalu, Kepala Pemerintahan ini meminta para anak buahnya mengubah pola kerja mereka dari yang tadinya ordinary atau biasa-biasa saja menjadi extraordinary atau luar biasa dengan istilah pindah channel. Hal ini kembali menjadi sorotan publik dan menuai beragam komentar. Salah satunya disampaikan pengamat politik Adi Prayitno yang menilai bahwa curahan hati Jokowi kali ini adalah kemarahan lanjutan dari pidato di rapat kabinet 18 Juni silam. Namun untuk kemarahan Jokowi kali ini, lanjut Adi Prayitno, bisa dipandang sebagai suatu kemarahan yang tidak meledak-ledak seperti sebelumnya, tetapi lebih kepada sindiran kepada menterinya yang selama bekerja dari rumah atau work from home tidak menghasilkan apapun. Diduga langgar undang-undang, relawan Jokowi Ma'ruf seret Erick Thohir dan Sri Mulyani ke Ombudsman Republik Indonesia. Kritikan terhadap kebijakan pemerintah kini turut disuarakan secara terang-terangan oleh lingkaran pendukung Presiden Joko Widodo dan Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin. Seperti yang disuarakan kelompok relawan Jokowi Ma'ruf yang tergabung dalam Barisan Relawan Nusantara atau Baranusa. Berdasarkan undangan yang diterima redaksi, mereka berencana menyambangi Ombudsman Republik Indonesia pada Jumat 10 Juli untuk melaporkan dua Menteri Jokowi, yakni Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tujuannya adalah melaporkan dan meminta Ombudsman Republik Indonesia segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang rangkap jabatan, KKN, dan diangkatnya perwira aktif masuk ke dalam jajaran di BUMN. Demikian kata Ketua Umum Baranusa, Adi Kurniawan dalam undangan yang diterima redaksi. Laporan tersebut akan dilayangkan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di kantor Ombudsman Republik Indonesia, Jalan HR Rasuna Said, Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan. Lagi-lagi, Presiden Joko Widodo mencurahkan isi hatinya ke publik, merespon kinerja jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju yang dalam menangani dampak pandemik virus corona baru tidak serius. Pasalnya, dalam rapat terbatas Selasa lalu, Kepala Pemerintahan ini meminta para anak buahnya mengubah pola kerja mereka dari yang tadinya ordinary atau biasa-biasa saja menjadi extraordinary atau luar biasa dengan istilah pindah channel. Namun, untuk kemarahan Jokowi kali ini, menurut Adi Prayitno bisa dipandang sebagai suatu kemarahan yang tidak meledak-ledak seperti sebelumnya, tetapi lebih kepada sindiran kepada para menterinya yang selama bekerja dari rumah atau work from home tidak menghasilkan apapun. Hal ini kembali menjadi sorotan publik dan menuai beragam komentar. Salah satunya disampaikan pengamat politik Adi Prayitno yang menilai bahwa curahan hati Jokowi kali ini adalah kemarahan lanjutan dari pidato di rapat kabinet 18 Juni lalu. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir memperkirakan pemulihan ekonomi dalam negeri akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020 ini hanya mencapai 40 hingga 65% saja. Namun demikian, ia meyakini perlahan akan membaik hingga akhirnya 100% pulih dalam kurun waktu 2 tahun mendatang. Menurut Erick, COVID-19 ini tidak dapat dipisahkan dengan ekonomi, bahwa ekonomi hampir tahun ini recovery mungkin 40-69%. Baru di tahun depan bisa baru mencapai 75% ke atas.
Itu pun tergantung juga jenis bisnis, karena kenapa dengan normal baru ini juga banyak dunia usaha pasti berubah pola bisnisnya, harus beradaptasi. Demikian kata Erick dalam konferensi pers di Jakarta. Erick menyebut perubahan pola bisnis sejumlah sektor usaha menjadi perhatian pemerintah saat ini. Pasalnya, dampak COVID-19 tidak saja bagi kesehatan, namun juga bagi dunia usaha dan ekonomi nasional. Karena itu, selaku kementerian yang membidangi banyak industri usaha makro, pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan juga pemerintah daerah guna mengambil sejumlah langkah strategi untuk mengatasi dampak yang lebih buruk lagi bagi dunia usaha dan kesehatan. Kondisi itu, menurut Erick, membuat dia selalu mengingatkan sejumlah direksi di BUMN agar melakukan langkah-langkah dengan benar. Bukan saja persoalan proyek yang harus dijalankan, tetapi juga mampu membuat terobosan-terobosan baru untuk mampu menangani dampak pandemi tersebut. Survei LSI, 76,3% pemilih Jokowi menyatakan ekonominya memburuk. Perekonomian masyarakat Indonesia anjlok lantaran pandemi COVID-19, terutama bagi warga yang berada di zona merah. Hal itu terungkap dalam hasil riset yang dilakukan LSI DNIJA. Tercatat sebesar 74,8% publik menyatakan bahwa kondisi ekonomi mereka saat pandemi virus corona lebih buruk dan bahkan jauh lebih buruk dibandingkan masa sebelum COVID-19. Hanya 22,4% yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi mereka tidak berubah dibanding masa sebelum COVID-19. Dan hanya di bawah 2,2% yang menyatakan kondisi ekonomi mereka lebih baik. Demikian kata peneliti LSI DNIJA Ardian Sopa saat merilis hasil survei bertajuk Kecemasan Publik di Zona Merah. Menurut Ardian, kalangan yang menyatakan kondisi ekonomi buruk merata di hampir semua segmen, baik mereka yang kelas ekonomi atas maupun wong cilik, berpendidikan tinggi maupun rendah, tua maupun muda, dan semua konstituen partai politik. Pada segmen ekonomi bawah, mereka yang menyatakan ekonomi memburuk sebanyak 81,3%, sementara mereka yang merasa ekonomi tak berubah sebesar 15,8%. Kondisi buruk itu ternyata tak hanya terjadi di segmen ekonomi bawah, namun juga pada segmen ekonomi atas. Mereka yang berpendapatan di atas 4,5 juta rupiah per bulan, sebanyak 59,9% menyatakan bahwa kondisi ekonomi mereka memburuk. Namun terdapat pula 37,3% responden yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi mereka tidak berubah. Pada segmen pendidikan, semakin rendah tingkat pendidikan, semakin tinggi pula persepsi bahwa ekonomi mereka memburuk. Pada segmen mereka yang terpelajar, pernah kuliah atau di atasnya, mereka yang menyatakan ekonomi buruk sebanyak 62,5%. Sementara, mereka yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi mereka tidak berubah sebanyak 34,3%. Pada segmen pendidikan rendah, mereka yang hanya lulus SD atau di bawahnya, sebanyak 78,8% menyatakan kondisi ekonomi mereka memburuk. Hanya sebesar 18,4% yang menyatakan kondisi ekonomi mereka sama saja atau tidak berubah. Sementara itu, pada segmen pemilih PDIP, Partai Pemenang Pemilu, sebanyak 77,8% menyatakan bahwa ekonomi mereka memburuk. Pada konstituen Golkar, sebanyak 74,2% mengatakan ekonomi mereka memburuk. Pada segmen pemilih PKS, yang biasanya pemilih muslim kelas menengah yang tinggal di kota, sebanyak 70,7% menyatakan bahwa ekonomi mereka memburuk. Mereka yang menyatakan kondisi ekonomi memburuk juga mayoritas di pemilih Jokowi Ma'ruf maupun pemilih Prabowo Sandiaga Uno. Di pemilih Jokowi Ma'ruf, sebanyak 76,3% menyatakan ekonomi mereka memburuk. Sementara di pemilih Prabowo Sandiaga, sebanyak 74,2% menyatakan kondisi ekonomi mereka memburuk di tengah pandemi COVID-19.